warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Ashabal fadilah ahli silsilah thariqah qadiriyah naksabandiyah pada pesantren Suryalaya wabil khusus Syekhuna wa murabbi arwahina pengersa Abah Awas Qaddasallahu sirrah. Para wakil talqin Syekh Mursyid Bapak Kiai Haji Mahya Al-Bukhari di Jeddah, Bapak Kiai Samsul Muafi, Bapak Kiai Haji Imam Sutiono Purbalingga, Bapak Kiai Haji Mahmud Johnson Maghribi, Bapak Kiai Haji Nur Fahim, yang kami hormati pemangku manaqib Ibu Aditya dan Ibu Marina Watimena, yang kami hormati Bunda Haya, Bunda Dr. Sarif, Pak Priyatno, dan seluruh ikhwan, senantiasa kita selalu mendapatkan jembaran rahmaniyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan di Amerika, Hong Kong, Taiwan, Jeddah, Inggris, Belanda, Malaysia, dan di seluruh Indonesia. Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melanjutkan membahas kitab fenomenal yang ditulis oleh guru agung kita, Fadailus Suhur, bulan Zulqa'dah. Huruf za sudah kita bahas, az-zauq, rasa, feel. Huruf wawunya adalah al-wukuf, diam, ukuf, qalbi. Hati sudah tidak kemana-mana, sudah ikut dengan amalia guru mursyid, sudah tidak mempunyai keinginan apa-apa, semata-mata ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Huruf alif adalah dijelaskan oleh guru mursyid dengan al-akhlaq, yaitu akhlak. Prinsip dalam tasawuf, dan ini merupakan inti ajaran thariqah, dan inilah yang diperjuangkan oleh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, kemudian oleh Al-Imam Al-Ghazali, Ibnu Hajj, kemudian Imam Abdul Qadir Al-Jailani, dan kepada murid-murid kita semuanya, bahwa inti daripada thariqah, inti daripada tasawuf adalah akhlak. Tasawuf kuluha akhlak, fama zada fit tasawuf zada fil akhlak. Tasawuf adalah akhlak. Bertambah ilmu ketasawufannya, maka bertambahlah kemuliaan akhlaknya. Abah pernah berkata, thariqah kita ini dipagari, dibentengi dengan tanbih. Artinya barometer seorang ikhwan adalah dengan tanbih. Ketika ia sudah bisa melaksanakan 100% tanbih, maka bersyukurlah ia telah sampai kepada apa yang dijalaninya. Jika seseorang sudah sampai kepada 90, 80%, atau 70%, atau masih 20%, 30%, maka perjalanannya masih jauh, meskipun sudah istiqomah dalam berzikir. Jadi banyak orang yang berzikirnya bagus, tapi tanbihnya sangat jauh dari apa yang ada dalam perbuatannya. Al-Quran memuji Rasulullah SAW, bukan memuji mukjizatnya, bukan memuji ketampanannya, tapi yang dipuji adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau seorang yang memiliki akhlak yang baik. Begitu pula, ini pernah dijelaskan oleh Dr. Kiai Haji Subhan ketika tabarruk Fadailus Suhur di Sirna Rasa, ketika ia bertanya tentang siapa penerus dari Abah Anom kepada wakil talqin Abah Anom itu, saya lupa namanya. Kemudian intinya adalah dia menjawab yang memiliki akhlak yang baik, yang memiliki akhlak yang baik. Lalu bertanyalah Dr. Subhan kepada sekretarisnya Abah Anom, siapa yang disayangi oleh Abah Anom dari para wakil talqin?
Lalu Abah Anom berkata, seluruh wakil talqin dan seluruh ikhwan disayangin dan dipuji oleh Abah Anom. Selesai dah. Beberapa hari kemudian beliau itu ditelepon oleh sekretarisnya Abah Anom untuk datang karena ingin bercerita sesuatu cerita kejadian yang hanya diketahui oleh dia dan Abah Anom, sekretarisnya Abah Anom dan dia. Sampailah Dr. Subhan ke sana. Abah Anom sambil melihat pembangunan menara kalau tidak salah, dia berkata kepada sekretarisnya, hanya berdua, tidak ada siapa-siapa, jadi yang tahu cerita ini hanya sekretarisnya itu, dan sekretarisnya itu menjelaskan kepada salah satu pecinta daripada Abah Awas. Jadi ini kuatlah riwayatnya, sangat kuat sekali, sangat harus dipercaya. Abah Anom berkata sambil melihat menara, Abah bangga kepada Awas karena akhlaknya begitu mulia. Abah bangga kepada Abah Awas karena akhlaknya begitu mulia. Inilah jawaban siapa penerus daripada Abah Anom. Abah dalam kitab ini menjelaskan akhlak itu ada dua. Ada akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Yang menarik, karena kitab ini sudah kitab tinggi, kitab Fadhilus Surur itu sudah tinggi. Seperti pembahasan az-zauq, Abah tidak mencontohkan rasa itu, orang yang sudah punya rasa maka bicaranya enak, orang yang sudah punya rasa maka orang yang sekitarnya merasakan ketenangan, kenyamanan, orang yang sudah mendapatkan zauq maka ucapannya didengar, suaranya indah, tidak. Walaupun itulah zauq. Tapi itu zauq tingkatan basic lah, atau paling intermediate lah. Tapi dalam kitab Fadhailus Suhur, yang dijelaskan oleh Abah ketika menjelaskan az-zauq, itu tingkatan advance, tingkatan tinggi sudah. Apa contohnya? Orang yang sudah mendapatkan az-zauq fil adalah orang yang sudah dimasukkan nur ma'rifatillah, cahaya ma'rifat Allah ke dalam dirinya. Ketika seseorang sudah mendapatkan cahaya ma'rifah Allah, maka dia akan menyadari siapa dirinya. Siapa itu dia? Apa hasilnya? Dia akan mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya yang aku miliki, tidak ada kekuatan yang aku miliki kecuali kekuatan itu dari Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Sesungguhnya kami maha suci Allah, kami nggak punya ilmu apa-apa. Walaupun dia dipanggil kiai, dipanggil syekh, dipanggil hadratus syekh, dipanggil profesor, dipanggil doktor, ketika az-zauq sudah masuk ke dalam dirinya, maka dia berkata, la ilma lana. Aku tidak punya apa-apa, aku tidak punya ilmu apa-apa, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang Allah ajarkan kepadaku. Puncaknya di situ. Maka Abah mengatakan dua contoh, dua perkataan. Pertama, perkataannya Sayyidina Ali. Orang bodoh jangan malu bertanya kepada apa-apa yang dia tidak paham. Artinya kalau orang bodoh seperti itu, dia mendapatkan zauq, dia merasa dirinya bodoh, dia perlu ilmu. Begitu pula orang alim, orang yang sudah dipanggil kiai, dipanggil profesor, dipanggil doktor, dipanggil orang yang ahli ini, ahli itu, ketika ditanya sesuatu yang dia tidak tahu, maka dia tidak malu berkata, wallahu a'lam. Sesungguhnya, wallahu a'lam, Allah lah yang lebih tahu. Aku tidak tahu. Jadi tidak malu berkata, aku tidak tahu. Yang kedua adalah, wajibu ala kulli insan talabu hayatil qalbi. Wajib bagi setiap manusia untuk mencari cara menghidupkan hati. Kalau belajar di universitas, belajar di sekolah, membaca buku, itu menghidupkan akal, intelektual. Menghidupkan akal. Menghafal, menghidupkan akal.
Ketika akalnya sudah hidup, sehingga dia mendapatkan gelar doktor, gelar profesor, gelar alim alama, maka dia tidak boleh berhenti sampai di situ. Dia masih butuh sesuatu yang bisa menghidupkan hatinya, spiritualnya. Maka dia wajib mencarinya. Di sini Abah mencontohkan, wahai sukana fardu ain yajibu safar ila man ya'huzuhu anhu iza arafa bitarbiyatin wastakharat dawa ala yadihi. Wajib bagi seorang profesor, bagi seorang doktor, bagi seorang ahli dalam ilmu sesuatu untuk mengambil cara menghidupkan hati kepada orang yang dia yakini bisa mengajarkan itu. Atau dia yakinin inilah yang tepat yang bisa menghidupkan aku. Maka dalam Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Sirna Rasa sudah banyak profesor-profesor yang sudah mendapatkan ini. Profesor Mahmud, Profesor Hendi, Profesor Sukriyadi Sambat, Profesor Subandi, itu guru-guru besar. Yang di kampus itu mereka itu orang yang sangat dipentingkan sekali. Profesor Hendi itu punya karya jurnal itu bahasa Inggris itu sudah banyak sekali. Tapi dia merasa akalnya sudah hidup, tapi hatinya belum. Maka dia tidak malu berguru, menjadi murid kepada guru agung kita, Abah Aos. Ini orang sekelas mereka. Sekelas mereka tidak malu duduk di samping Abah dan diam. Tidak berkata apa-apa. Sam'an wa ta'atan. Profesor Asep yang dikenal dengan liberalnya, itu benar-benar dia mengatakan dulu, Profesor Asep itu ketika di Jogja, dia ceramah gini. Ketika dia sudah jadi orang alim, dia sudah menguasai kitab, pergi haji, dan merasa nggak perlu pembimbing, karena ilmunya sudah cukup. Dan itu haji yang pertama. Apa yang beliau dapatkan kata Profesor Asep Muhtadi, itu terkenal itu orang yang sangat liberal. Nurholis Majidnya Bandung lah beliau itu. Beliau mengatakan tanpa malu-malu di depan para ikhwan di Jogja, kalau tidak salah di Jogja, ketika saya naik haji, saya membawa ilmu yang cukup. Ilmu tentang haji saya sudah cukup, tapi baru pertama kali masuk ke kota Mekah Madinah. Apa yang saya dapatkan? Saya bingung, keder. Saya bingung, apa yang harus saya lakukan? Ternyata saya baru sadar, perlu saya gaet, mutawif. Meskipun mutawif itu bukan orang akademik. Saya butuh dia, karena dia menguasai kondisi di sekitar Mekah. Beliau langsung mengatakan begitu, di Mekah aja seperti itu, apalagi nanti kita di akhirat. Perjalanan ke Mekah saja butuh seorang gaet, apalagi perjalanan menuju Allah. Perlu seorang gaet yang akan menuntun kita. Maka Abah Aos mengatakan, ya, dalam contoh ilmu ulum akhlak mahmudah, itu bukan tawadu, itu bukan berkata baik, walaupun itu pun akhlak mahmudah. Kalau dalam prinsip Naksabandi yang 11 principle of Naksabandi, itu ada istilah kata basgas. Basgas itu memperbarui hati. Jadi mengobati hati. Setiap hari kita harus berusaha mengobati hati kita. Sombong tidak akan simsalabim, sombong hilang, tapi sedikit-sedikit kita menghilangkan kesombongan kita. Apa? Dengan zikir dan dengan perbuatan. Kalau Imam Ghazali mengatakan, kalau kamu merasa dirimu sombong, maka lakukanlah suatu perbuatan yang di mata manusia perbuatan yang hina. Bukan perbuatan dosa, perbuatan yang hina. Contoh, kamu menyapu jalanan, kamu mengambil sampah-sampah. Kalau kamu merasa dirimu sombong, maka datanglah ke Sirna Rasa, bukan duduk di depan, bukan dengan pakaian yang bagus, tapi kamu mengambil sampah-sampah yang ada di Sirna Rasa. Ketika kamu merasa nyaman, kamu telah aman daripada kesombongan.
Tapi kalau kamu merasa diri kamu tidak pantas melakukan itu, ada kesombongan dalam dirimu. Kalau kamu dengki dengan orang, hasut, iri, tidak mau orang mendapatkan kebaikan, tidak mau orang mendapatkan kebahagiaan, maka obatilah itu. Dengan apa? Dengan zikir. La ilaha illallah dan zikir khafi. Tidak cukup sampai di situ. Dengan perbuatan, apa? Pujilah orang yang kamu dengkikan. Kalaupun masih ada perasaan, berikan hadiah kepada orang yang kamu dengkikan. Kemudian hilangkan kata-kata kotor yang kamu tujukan kepada orang-orang itu. Itu cara pengobatan. Ini namanya basgas, memperbarui hati. Kemudian nazar bargadam yang kemarin sudah saya jelaskan, melihat ke bawah. Apa? Ketawaduan. Kita bukan siapa-siapa, kita belum apa-apa, kita tidak bisa apa-apa, karena yang kita lihat adalah guru mursyid. Wah, saya sudah 10 tahun di TKN, belum apa-apanya dengan Abah. Saya sudah amaliyahnya istiqomah, belum apa-apanya dengan Abah. Saya sudah mendapatkan ini, belum apa-apanya dengan guru mursyid, belum ada apa-apanya, kita belum ada seujung kukunya, ibadah kita belum ada seujung kukunya dengan guru mursyid. Maka nazar bargadam, lihatlah ke bawah, tawadulah, rendahkan dirimu, rendahkan hatimu, bukan merendah diri tapi rendahkan hatimu. Kemudian yang ketiga, nikah das, itu dalam prinsip Naksabandia. Nikah das itu adalah waspada, harus selalu waspada. Setan itu selalu akan menjerumuskan kita waspada terus. Waspada terus dengan apa? Dengan bersuhbah kepada guru mursyid sehingga mendapatkan cahaya dan kita mengetahui apa kekurangan kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mudah-mudahan manfaatnya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.